Halo teman-teman semua. Jadi sebelumnya aku nggak tahu nih ya, ini bakal ditayangin pagi, siang, sore, atau malam. Tapi aku akan ngucapin salam deh biar adil. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian mendengar video ini, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, oke, kali ini aku akan sharing materi nih terkait dengan salah satu materi pada kegiatan adaptasi dari perkuliahan, yaitu cinta alma mater. Di sini aku ada mengutip salah satu bagian atau bait di dalam puisi Sapardi Djoko Damono, yaitu penulis legendaris di Indonesia, dalam puisinya yang berjudul Aku Ingin. Di sini aku bacakan terlebih dahulu ya salah satu baitnya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Mungkin dari teman-teman ada yang kepikiran nih, oh Kak, aku tahu nih lanjutan dari bait puisi Aku Ingin ini. Tapi sebelum itu, yuk kita lanjut terlebih dahulu terkait dengan materi cinta alma mater. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman semua, aku Uli Permana yang saat ini akan menjadi sharing partner kalian terkait dengan materi cinta alma mater. Nah, untuk rules yang aku terapkan pada pemberian materi ini, kalian bisa tetap santai untuk mendengarkan materi ini. Semoga di dalam pertengahan materi ini teman-teman gak sampai ngantuk atau ketiduran ya. Jadi tetap pertahankan semangat kalian supaya nanti kita bisa sama-sama memahami nih terkait dengan cinta alma mater itu apa dan bagaimana implementasinya. Nah, dan kemudian untuk pemberian materi ini aku akan menggunakan bahasa yang informal supaya nanti teman-teman juga bisa rileks dan aku bisa menyampaikannya dengan santai gitu. Juga kita sama-sama nyaman dalam pemberian atau dalam menghadapi materi ini. Oke, jadi kita lanjut kepada bahasan selanjutnya terkait dengan apa sih yang akan kita bicarakan pada bincang asik kita terkait dengan cinta alma mater. Oke, ada beberapa rangkuman atau perjalanan yang akan kita lalui pada materi cinta alma mater ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana sih kita bisa jatuh cinta. Wah, Kak, kok bisa ke jatuh cinta nih jatuhnya gitu. Iya, ada kata yang memang benar-benar dalam gitu ya yang akan kita bahas nantinya. Dan yang kedua terkait dengan implementasi cinta alma mater dalam dunia perkuliahan. Kemudian bagaimana sih aktualisasi yang bisa kita terapkan ketika kita mencintai alma mater dan kita menjadi mahasiswa jurusan kedokteran. Dan bagaimana etika dalam menjalankannya. Oke, untuk yang pertama kita perlu membahas nih definisi dari cinta alma mater itu. Sebenarnya apa sih cinta alma mater itu gitu. Nah, cinta alma mater ini terdiri dari dua kata yang salah satunya itu cinta gitu. Sehingga kita perlu memahami nih, apa sih itu cinta? Lah, kan jadi lebih, lah kok kecinta nih gitu. Ya, oke. Kita perlu mendefinisikan nih, cinta itu apa sih sebenarnya? Mungkin dari teman-teman udah ada yang menggambarkan nih, yang udah tahu, udah punya definisi sendiri tentang cinta. Tapi aku ingin memaparkan juga terkait dengan hasil dari survei yang telah aku lakukan pada dunia internet yang besar ini. Jadi untuk cinta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini merupakan salah satu kata benda yang bermakna suka sekali. Nah, kemudian dari Wikipedia mengatakan bahwa cinta ini memiliki arti di mana emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Sedangkan dari teman-teman atau ada anak-anak senja mungkin di sini yang pernah galau atau patah hati, mereka mengatakan bahwa cinta itu adalah kepada siapa kita siap untuk patah hati. Oke, kita move on dulu ya teman-teman, move on dulu. Jadi dari survei yang aku lakukan, searching yang aku lakukan terkait cinta, bahwa para ahli mengatakan cinta adalah suatu keadaan emosional dan mental yang kompleks yang mempengaruhi cara kita berpikir, perasaan, dan tingkah laku dari seseorang.
Nah, itu pengertian dari cinta. Sedangkan kita harus juga nih mengetahui apa itu alma mater. Nah, alma mater ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah ini didefinisikan sebagai ibu susuan. Nah, untuk saat ini alma mater didefinisikan nih sebagai perguruan tinggi atau akademi tempat mahasiswa pernah belajar dan menyelesaikan pendidikannya. Oke, semoga sampai itu paham ya, kita udah sefrekuensi ya. Sekarang kita gabungin nih definisi antara cinta dan alma mater itu. Nah, sehingga dapat kita dapatkan atau kita sampai pada definisi cinta alma mater yang merupakan perasaan positif yang timbul terhadap alma mater atau tempat di mana kamu belajar dan memiliki keterikatan emosi di dalamnya. Nah, oke, itu dia cinta alma mater, definisi secara garis besarnya. Nah, tapi kita perlu tahu nih, Kak, kenapa sih aku sebagai mahasiswa yang sekarang belajar di tingkat universitas harus ada nih cinta alma mater gitu. Untuk apa sih cinta ini hadir gitu? Aku dapat uh, searching juga ya selain di Google gitu. Di media sosial juga aku searching sebenarnya apa sih uh, tujuan adanya cinta ini gitu. Nah, tapi kebanyakan quotes-quotes yang ada di media sosial itu mengatakan bahwa kalau tanpa cinta hidup tuh terasa hampa gitu. Wah, berat sih, berat-berat. Dan ada juga uh, di dalam lagunya Rhoma Irama mengatakan bahwa hidup tanpa cinta itu bagai taman tak berbunga. Bener nggak sih gitu? Oke, kita berlanjut ke pendapat ahli terlebih dahulu nih, yang di mana Freud ini mengatakan bahwa pada dasarnya manusia ini memiliki insting untuk bertahan hidup. Nah, insting tersebut akan mewujudkan dorongan. Dorongan itu ada dua, dorongan yang membuat adanya dorongan kehidupan atau yang disebut cinta, dan ada juga dorongan yang menimbulkan kematian atau disebut dengan thanatos. Nah, jadi pada dasarnya timbulnya cinta ini adalah suatu hal yang bisa membuat kita hidup dan itu memang diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup gitu. Oke, semoga sampai sana kita udah sefrekuensi ya. Nah, sehingga dari timbulnya cinta pada alma mater ini dapat menjadikan kita bisa hidup, kita bisa berkembang, dan kita bisa mengembangkan diri dan tumbuh di dalamnya. Dari cinta alma mater itu bertunjuk secara langsung kepada kita agar kita bisa hidup di dalam alma mater atau perguruan tinggi tersebut gitu. Jadi tujuan dari hadirnya cinta alma mater untuk kita sendiri, untuk kita bisa berkembang di dalam alma mater itu gitu. Oke, semoga udah sampai sini sepaham ya kita ya terkait dengan tujuan dari cinta alma mater. Nah, selanjutnya nih Kak, kan aku udah tahu nih tujuan dari hadirnya cinta di antara aku dan alma mater. Nah, sekarang tapi aku bingung nih. Alma mater itu kan tempat ya, tempat untuk kita belajar. Tapi aku lebih sering jatuh cinta atau lebih mudah jatuh cinta kepada seseorang gitu. Ya udah, kita PDKT-an dulu deh. Kan kalau kalian suka sama seseorang, PDKT-an dulu nih. Dan kita samakan, kita terapkan juga terkait dengan penerapan cinta alma mater dan untuk mengetahui langkah mencintai alma mater kita, yuk kita PDKT-an dulu. Oke, sebenarnya PDKT ini aku ringkas sebagai akronim dari beberapa langkah atau cara kita untuk bisa mencintai alma mater. Yang pertama ada bagian P. P ini terdiri dari penyadaran dan passion. Kemudian D ada dedication, K ada komitmen, dan T ada take your step. Untuk penjelasan masing-masing ini, kita berlanjut pada slide berikutnya. Oke, yang pertama kita mengetahui nih, bagian pertama dari PDKT itu, yaitu P, penyadaran dan passion. Nah, penyadaran itu didefinisikan sebagai cara membuat seseorang itu sadar. Nah, dari definisi yang dikemukakan oleh Antonia Gramsci menyatakan bahwa sadar itu adalah suatu kondisi atau keadaan di mana kita bisa memahami situasi atau kondisi di mana kita hidup begitu. Nah, sedangkan passion jika kita
translate ya, atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini merupakan gairah. Nah, untuk dalam KBBI, gairah ini berarti suatu keinginan, tetapi kita akan lebih mendefinisikan passion itu dalam suatu psikologi ya, bahwa dalam definisi yang lebih lanjut, Valeran dan Halford ini mengatakan bahwa passion is a strong inclination towards an activity that people like, that they find important, and in which they invest time and energy. Jadi, passion yang dimaksud ini adalah sesuatu keinginan, keterikatan, yang dimana seseorang itu atau orang-orang itu menyukainya, dan mereka menganggap itu penting sehingga mereka bisa menginvestasikan energi dan waktu mereka pada hal tersebut gitu. Jadi yang pertama kita lakukan dalam tindakan PDKT kita adalah menyadari nih universitas kita itu seperti apa, diri kita tuh seperti apa gitu. Jadi selain kita mengenal bagaimana alma mater kita, bagaimana universitas kita juga memahami nih passion kita atau diri kita sendiri, kita sukanya apa, kita menyukainya apa yang membuat alma mater ini penting bagi kita, dan bagaimana kita bisa menganggap bahwa alma mater itu penting gitu, dan bagaimana kita bisa menyukainya. Jadi untuk hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menyadari bagaimana universitas kita, alma mater kita tentunya, dan menyadari juga bagaimana passion kita, apa yang kita sukai dan apa yang kita anggap penting gitu. Oke, semoga sampai di bagian P ini kita sudah sepaham ya. Kemudian kita berlanjut kepada langkah selanjutnya dari PDKT, yaitu D, dedication. Nah, dedication ini jika didefinisikan ya lebih lanjut, ini berarti pengabdian untuk mewujudkan cita-cita yang luhur dan diperlukan keyakinan yang teguh. Jadi, untuk kebanyakan definisi, dedikasi ini dikatakan sebagai suatu pengorbanan yang ditimbulkan atau diwujudkan untuk menggapai cita-cita. Tapi dalam cinta, apakah kita harus senantiasa melakukan pengorbanan? Nah, jadi dari hal yang setelah aku lalui, bahwa dalam cinta itu adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan, baik dari kebahagiaan diri kita atau orang lain yang kita cintai. Karena banyak yang bilang dedikasi adalah pengorbanan, tapi menurut aku dalam cinta dan perjuangannya, diri kita, diri kamu, itu berharga dan tidak perlu ada yang menjadi korban di dalamnya begitu. Jadi untuk mewujudkan dedikasi ini, ya kita tinggal mengabdi. Jadi kita balik ke slide sebelumnya ya, bahwa dedikasi ini adalah pengabdian untuk mewujudkan cita-cita yang luhur. Wujudkan saja cita-cita itu, kita abdikan hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita itu. Memang ada hal yang kita invest di dalamnya ya, tetapi bukan untuk menjadi korban yang dalam tanda kutip korban yang tersakiti gitu ya, karena cinta bertujuan untuk membahagiakan gitu. Oke, setelah P ada D yang memulai atau men-trigger kita untuk mengabdi begitu, untuk mewujudkan cita-cita kita tentunya. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke bagian komitmen. Nah, komitmen ini didefinisikan oleh Robert Sternberg, ini adalah keputusan untuk mencintai dan mempertahankannya. Komitmen sama dedikasi ini cukup mirip, tetapi pada bagian komitmen ini kita digarisbawahi bahwa adanya tanda kutip keputusan. Nah, untuk komitmen ini adalah kita bagaimana memutuskan untuk mencintai dan mempertahankan cinta tersebut selama mungkin. Oke. Jadi, seseorang bisa memutuskan untuk mencintai tanpa adanya pengakuan gitu. Nah, untuk kasus atau keadaan di mana kita bisa mencintai alma mater adalah ya udah kita memutuskan aja untuk mencintai alma mater kita tanpa universitas atau tempat kita mengatakan bahwa aku cinta kamu loh gitu, tanpa harus universitas kita itu mengatakan bahwa mereka mencintai diri kita gitu. Jadi ya udah kita putuskan aja gitu. Salah satu cara mencintai adalah dengan ikhlas.
Dan dari komitmen ini ya kita bisa melakukan keikhlasan tersebut dengan memutuskan untuk kita mencintainya. Jadi kita rangkai dulu ya. Untuk yang P ada penyadaran dan passion. Kemudian yang D ada dedication, kita mengabdi untuk mewujudkan cita-cita kita. Dan yang K memutuskan untuk mencintai dan mempertahankan selama mungkin. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke langkah terakhir yaitu T, take yourself, your step. Nah, jadi pada bagian ini ya tinggal beraksi aja, aksi oleh manusia yang dilakukan sepanjang hidupnya untuk mencapai tujuan. Karena kalau misalnya kita udah berdiskusi nih panjang lebar, Kak, saya maunya gini nih. Oh iya, kalian tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ketika kita sudah berdiskusi dengan banyak topik, banyak bobot, tetapi aksinya belum ada, kita belum bisa bertindak, itu belum menjadi salah satu bukti kalau kalian sudah mencintai begitu. Nah, jadi untuk bagian take your step ini adalah menuntut kita untuk keluar dari tempat atau berjalan dari tempat yang memang kita rasa sudah nyaman begitu. Menurut aku, nyaman itu bukanlah satu kesalahan, tetapi di dalam kondisi ini, di mana transisi kalian dari seorang siswa menjadi mahasiswa, kalian dituntut untuk belajar bahwa menjadi nyaman di tempat yang bukan zona nyaman kalian gitu. Itu salah satu makna yang aku ambil untuk bagian take your step ini atau mengambil langkah, karena mengambil langkah cukup sulit dengan memulainya karena kita mengetahui bahwa dengan mengambil langkah itu kita ada rasa nggak nyaman, ada rasa takut begitu. Tapi di sini kita harus belajar, kita butuh belajar bahwa untuk nyaman tidak harus di zona nyaman kita gitu ya. Oke, jadi kita rangkai terlebih dahulu ya hal yang sudah kita pelajari terkait dengan bagaimana sih kita bisa mencintai cinta alma mater, atau bagaimana sih kita bisa mencintai alma mater kita, yaitu dengan PDKT. Yang pertama ada P, passion dan penyadaran, mengetahui bagaimana keadaan universitas kita dan bagaimana keadaan diri kita, apa yang kita sukai. Yang kedua ada dedikasi, yaitu untuk mengabdi terkait dengan hal yang kita cita-citakan. Yang ketiga ada komitmen, yaitu memutuskan untuk mencintai secara ikhlas dan mempertahankannya selama mungkin. Dan yang keempat ada take your step, yaitu mengambil aksi dari hal yang sudah kita putuskan. Semoga itu sampai poin itu kita sudah sefrekuensi ya teman-teman. Dan setelah itu kan take your step nih, setelah take your step ini, terus bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan cinta alma mater ini sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang mahasiswa kedokteran. Jadi perlu diketahui nih, kalau misalnya mengungkapkan cinta, itu tuh kita perlu mengetahui bahwa komponen cinta itu tuh terdiri dari apa aja sih gitu. Nah, dari teori Sternberg Triangle of Love ini dikemukakan teorinya oleh Robert Sternberg. Nah, untuk komponen cinta ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama intimacy atau keintiman, yang kedua ada passion, yang ketiga ada komitmen. Nah, berhubungan dengan cinta alma mater, 2 bagian dari passion dan komitmen ini sudah cukup nih mendefinisikan bahwa kalian itu sudah melakukan atau mencerminkan komponen cinta itu gitu. Oke, kita lanjut. Terus kalau aku udah mencintainya, apa sih yang bisa aku lakukan gitu? Nah, dari komponen tersebut seperti komitmen dan passion kan sudah kita bahas pada bagaimana sih langkah kita bisa mencintai. Nah, sekarang kita bagaimana bisa mengimplementasikan cinta tersebut gitu. Nah, pada tuntutan cinta alma mater, kita nggak dituntut untuk menjadi seseorang yang kaya, atau kita tidak dituntut untuk memberikan sesuatu gitu, tetapi melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengembangkan diri kita, mengembangkan bakat kita, mengembangkan kemampuan kita. Itu adalah salah satu cara mencintai yang paling tulus ya menurut aku.
Karena dalam cinta alma mater ini kita nggak bisa memberikan secara cuma-cuma atau memberikan benda fisik kepada universitas gitu ya. Tapi dari hal yang terkecil kita bisa membuktikan atau mengaktualisasi diri kita dengan memberikan yang terbaik untuk diri kita, mengembangkan diri kita sebaik mungkin. Nah, sekarang kita berlanjut nih terkait dengan definisi psikologi cinta dari ahli yaitu Abraham Maslow terkait dengan teori jatuh cinta. Nah, di mana Abraham Maslow ini mengatakan bahwa ketika kita jatuh cinta, kita akan mengalami proses aktualisasi diri, di mana akan membuat orang melahirkan tindakan yang kreatif dan produktif. Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan ketika mereka bisa membahagiakan seseorang yang dicintainya. Jadi dari teori Abraham Maslow dapat ditekankan nih ketika kita jatuh cinta, ketika kita sudah jatuh cinta, kita akan berusaha untuk mengaktualisasi diri kita nih, untuk membuktikan bahwa kita ini bisa kreatif loh, kita ini bisa produktif. Sehingga ini dapat menjadi bekal bagaimana kita bisa mengimplementasikan cinta alma mater itu sendiri. Selanjutnya, terkait dengan menurut ahli Chapman yang sudah menulis buku dengan judul The Five Love Language, di mana dalam 5 bahasa untuk mengekspresikan cinta, salah satu yang bisa kita kaitkan dengan cinta alma mater adalah act of service, di mana tindakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang kita cintai. Nah, dari keterkaitan antara teori Abraham Maslow dan Chapman ini, ada salah satu benang merah ya yang bisa kita relasikan adalah terkait dengan suatu tindakan yang bisa kita lakukan, yaitu dengan implementasi tentunya ya. Setelah kita jatuh cinta kepada alma mater, tentunya kita akan bisa nih atau ingin membuktikan bahwa diri kita ini bisa loh, bisa kreatif, bisa produktif, dan hal tersebutlah yang akan menjadikan kita lebih untuk mengaktualisasi diri kita gitu. Oke, masuk ke story time. Oke, kita masuk ke story time dulu ya terkait dengan bagaimana sih aku bisa mengimplementasikan. Mungkin aku nggak bisa bilang ya diri aku sudah mengimplementasikan cinta alma mater atau tidak, tetapi ini adalah salah satu cara aku untuk mengembangkan diri aku dalam wadah atau saat aku menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha. Dari poin sebelumnya, kita memang tidak mengetahui nih universitas itu perlunya apa, bahagianya itu karena apa. Tetapi dari prinsip act of service dan grow your talent, kita udah cukup membahagiakan universitas kita dengan mengembangkan diri kita sebaik mungkin, melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, pada batasan masing-masing manusia atau individu memiliki batasan terbaiknya sendiri ya. Jadi, lakukan terbaik dari versi kalian sendiri. Nah, pada story time kali ini, aku ingin membagikan nih hal yang bisa aku lakukan saat menjadi mahasiswa. Jadi, saat menjadi mahasiswa di jurusan kedokteran, dari semester 1 aku sudah berkecimpung nih menjadi volunteer di berbagai kegiatan kepanitiaan, baik di jurusan, tingkat fakultas, tingkat universitas gitu. Kemudian di semester kedua, aku sudah menjadi fungsionaris di jurusan dan tingkat fakultas. Kemudian pada semester keempat, aku diberikan kesempatan nih menjadi pengurus tim bantuan medis di tingkat wilayah gitu. Mungkin pengalaman itu nggak bisa aku ceritakan secara detail ya, tetapi kadang-kadang ada teman-teman yang mengatakan bahwa kamu kok mau ya ikut itu, kok kamu sibuk banget ya gitu. Aku juga bingung sebenarnya mau jawab apa, tapi dari kegiatanku itu yang cukup membuat aku produktif dari kegiatan soft skill dan pengembangan diri aku terkait dengan keorganisasian dan manajemen, aku sadar bahwa ketika teman-teman lain atau orang lain di sekitar aku belum berani untuk menjadi seseorang yang berani,
melakukan peran pada beberapa hal, ya aku ingin menjadi seorang pemberani terlebih dahulu gitu, agar bisa bergerak dan bisa menjadi pelopor dari lingkunganku sendiri. Karena untuk jurusan kedokteran aku angkatan kedua dan diperlukan sumber daya manusia yang cukup untuk bisa berperan di dalamnya gitu. Nah, karena untuk di awal kita memang takut untuk bisa bergerak. Apakah kita mampu ya? Apakah aku cukup mampu melakukan hal itu ya? Hal yang belum pernah kita lakukan gitu. Jadi yang aku lakukan saat ini berkecimpung dari berbagai kegiatan di tingkat jurusan, himpunan mahasiswa, kemudian di badan semi otonom baik Hermesta, tim bantuan medis, kemudian di tingkat universitas aku mengikuti UKM, di tingkat wilayah aku menjadi pengurus di wilayah. Hal itu adalah suatu tindakan berani ketika teman-teman lain belum berani untuk mewujudkannya, sehingga aku berkesempatan untuk menjadi pemberani terlebih dahulu yang bisa menginspirasi teman-teman di sekitarku gitu. Jadi dalam wujud cinta alma mater ini setidaknya aku bisa mengembangkan diri aku sendiri dan dalam mengatasnamakan Universitas Pendidikan Ganesha, aku bisa berperan dan mewakili Universitas Pendidikan Ganesha menjadi salah satu bagian dari kegiatan delegasi di tingkat wilayah hingga nasional dan menjadi pengurus di tingkat wilayah gitu. Setidaknya itu salah satu peran yang bisa aku lakukan dengan memberanikan diriku dan mengembangkan soft skill yang aku lakoni gitu. Oke, itu dia story time dari aku, tetapi kita perlu juga melihat atau menelaah nih bagaimana kisah inspiratif juga dari partner-partner kita yang lainnya. Oke, jadi untuk kisah inspirasi dari kakak tingkat kita, mungkin ini nggak semua aku bahas ya dari banyak prestasi yang diberikan oleh kakak-kakak tingkat kita, partner-partner kita sejawat. Nah, dari contohnya nih, dari tingkat nasional nih ya, ada kakak tingkat kita, angkatan pertama, itu sudah mencapai PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang merupakan salah satu ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti. Nah, PIMNAS ini adalah salah satu ajang yang memang benar-benar menjadi salah satu daya tarik yang dapat meningkatkan atau menjadi poin dari indikator akreditasi dari universitas tersebut gitu. Nah, itu salah satu indikatornya sehingga ini menjadi salah satu ajang bergengsi yang dilaksanakan di tingkat nasional. Dan salah satu kelompok dari angkatan 2018 jurusan kedokteran itu lolos ke tingkat PIMNAS gitu. Kemudian ada juga lomba yang dilaksanakan di tingkat internasional dan kakak tingkat kita meraih medali gitu. Baik ada yang mendapat medali emas di Thailand, ada yang mendapat medali di Singapura. Itu keren banget sih sebenarnya. Keren sih, keren banget gitu. Nah, tapi Kak aku nggak pinter gitu. Apa sih yang bisa aku lakuin gitu? Aku nggak pinter di bidang ilmiah gitu. Ya nggak apa-apa, kamu bisa cari jalan kamu sendiri atau kamu bisa berperan juga nih di kegiatan organisasi gitu, kayak menjadi pengurus di badan semi otonom, pengurus di badan eksekutif. Kamu bisa melakukan hal yang ingin kamu lakukan dengan mengembangkan soft skill kamu di bidang apapun itu. Tapi Kak aku mau di organisasi, tapi gimana hal yang bisa paling kecil aku lakukan selain itu, teman-teman, selain kalian bergabung di organisasi atau mewujudkan jiwa kompetitif kalian di lomba, kalian juga bisa setidaknya mengembangkan diri kalian sendiri dengan belajar sebaik-baiknya. Itu adalah salah satu contoh atau tindakan kecil yang bisa kalian lakukan tentunya ya untuk belajar. Karena kita sebagai mahasiswa, apalagi jurusan kedokteran kan ya. Jadi fokus dengan diri kamu sendiri, percaya dengan kemampuan kamu, dan mulailah dengan apa yang bisa kamu lakukan gitu. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi atau kisah-kisah yang bisa kalian membuat tertrigger nih ya untuk mencintai alma mater dan bagaimana kalian bisa menjadi salah satu delegasi nih atau jadi salah satu perwakilan
Uniksa di ajang nasional dan internasional gitu. Semangat buat teman-teman. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, tapi aku mau ngutip dulu ya dari penjelasan tadi yang udah aku paparkan bahwa banyak jalan menuju Roma nih teman-teman. Tapi aku mau nambahin, pilihlah salah satu untuk dirimu. Setelah itu jangan lupa untuk berjalan. Karena kalau kalian lupa untuk berjalan, kalian gak akan pernah sampai. Oke, jadi itu dia untuk terkait dengan bagaimana sih kita mengimplementasikan dan mengaktualisasikan cinta alma mater itu sendiri, ya dengan memilih jalan yang kalian ingin lalui, mengetahui kemampuan kalian, dan berjalanlah untuk mencapai titik yang kalian inginkan. Oh iya, dari teman-teman, kalian sadar nggak sih bahwa sebenarnya untuk penerapan cinta alma mater ini di tahap pengenalan, aku sudah melakukannya, kita sudah melakukannya. Jadi, pada slide-slide sebelumnya, aku sudah memperkenalkan nih komponen-komponen dari komponen-komponen warna dari lambang Undiksa sendiri, di mana pada masing-masing slide ini ada berwarna seperti orange pada slide passion, kemudian berwarna biru tua pada slide dedication, berwarna abu pada slide commitment, dan berwarna agak kekuningan nih pada slide take your step, dan berwarna biru lebih terang pada slide story time. Jadi sebenarnya kita udah mulai memperkenalkan diri kita nih terkait dengan Undiksa sejak awal. Oke, ini menjadi salah satu langkah awal nih buat kita untuk lebih mencintai alma mater kita ya tentunya. Oke, setelah kita ingin mengimplementasikan, sudah mengetahui nih bagaimana kita bisa untuk mengimplementasikan cinta alma mater kita. Tetapi kita perlu mengetahui juga nih teman-teman, bahwa dalam membawa alma mater, kita punya etika atau ada etika di dalamnya yang perlu kita terapkan gitu. Nah, dalam etika sendiri, aku akan terfokus nih dalam pengertian etika mahasiswa, di mana pada pengertiannya, etika ini adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan sikap masyarakat. Jadi dalam penerapan etika ini adalah untuk berpegang pada nilai moral dan norma yang berada di dalam masyarakat itu sendiri gitu. Jadi untuk etika ini tentunya kita udah diajari ya di dalam bermasyarakat juga dan di lingkungan kita. Dan pada kali ini aku akan memaparkan sedikit contoh sikap dari etika dalam atau saat kita membawa nama alma mater kita. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa mampu menghargai waktu dan terbuka terhadap perkembangan iptek dan seni. Ini masih secara global ya teman-teman. Yang kedua, menunjukkan sikap sesuai dengan martabat dan keilmuan yang disandang. Yang ketiga, mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar. Nah, ini tuh perlu kita garis bawahi, karena terkadang ketika kita sudah tidak berada di lingkungan kampus, kita terkadang lupa untuk menerapkan bagaimana sikap kita bahwa kita itu kaum terpelajar gitu. Jadi semoga kalian dapat menjaga sikap baik di dalam maupun di luar kampus ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada menjaga dan menjunjung tinggi citra universitas. Oke, jadi dari setelah sekian lama kita bersama dan mengenal nih bagaimana apa itu cinta alma mater, bagaimana aku mencintai alma materku, bagaimana mengimplementasikan cinta alma mater dan etika di dalamnya. Sebenarnya aku ingin atau berharap bahwa dari pemaparan aku ini, semoga kalian gak ada yang ngantuk ya sampai saat ini ya, dan gak ada yang ketiduran. Halo buat yang ketiduran, semoga kalian gak ada yang ketiduran. Jadi dari pemaparan materi aku sebelumnya terkait dengan cinta dan alma mater, penerapannya dan etikanya, aku berharap nih teman-teman setidaknya sedikit terlintas dengan alma mater bahwa nantinya aku mencintainya, aku akan memperjuangkannya untuk Undiksa gitu. Jadi ketika kalian berpikir seperti itu, kalian sudah bisa memulai dengan niat bahwa aku akan mencintai alma materku nih. Aku belajar di sini, aku akan melakukan yang terbaik untuk alma materku, setidaknya untuk diriku sendiri gitu.
Jadi selamat untuk mencintai dan selamat untuk memperjuangkannya. Sekian materi dari aku terkait dengan cinta alma mater. Aku sebelumnya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan aku mohon maaf juga jika ada hal yang menyinggung atau kekuranganku di dalam sharing kali ini. Semoga dapat dimaafkan dan semoga materi ini dapat menjadi stimulasi kalian untuk mulai mencintai tempat akademi kalian sendiri. Sekian dari aku Uli Permana, pamit undur diri. Terima kasih.